alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Kita merasa prihatin berturut-turut ya, dari mulai gempa di Cianjur, beberapa hari yang lalu juga terjadi di Garut, dan terakhir erupsi Gunung Semeru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kita menjadikan ini sebuah peringatan untuk kita introspeksi diri, barangkali dari apa yang terjadi beberapa waktu ini merupakan teguran untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan memperbaiki apa yang menjadi kesalahan atau dosa-dosa kita insyaallah. Salawat dan salam tercurah limpah pada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah sekalian, di pekan yang lalu kita diingatkan untuk senantiasa mengingat kematian. Itu salah satu yang akan menghadirkan, menjadikan penyelamat dalam kehidupan di dunia ini. Insya Allah orang yang terbiasa mengingat kematian, dia berarti percaya kepada hari akhirat. Ada hari akhirat yang lebih kekal, yang lebih abadi, yang lebih baik, ya. Sehingga hawa nafsunya, keinginannya, segala sesuatu yang membawa kepada kejelekan, dia akan hindari. Tapi sebaliknya, apa-apa yang kemudian Allah ridho, Allah suka, itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya, dia sangat antusias untuk melaksanakan kebaikan tersebut, karena ingat dengan kematian yang merupakan awal dari kehidupan akhirat. Ibu bapak jamaah sekalian, dalam kesempatan hari ini kita akan melanjutkan, sebenarnya babnya ini bab yang terlewat, tetapi kita ingin membacakan untuk mengingatkan kita. Ada penyakit hati yang sangat berbahaya dan sangat membinasakan, ya, yaitu sifat sombong atau yang biasa disebut dengan sifatnya setan yang tertutup. Ya, kita ingat bagaimana iblis, ya, di saat kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam, ya, iblis itu mengatakan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Aku diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Kesombongan itulah yang menyebabkan selamanya iblis dan keturunannya, iblis dengan orang-orang yang disesatkan oleh iblis, ya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Banyak ayat yang menjelaskan tentang bahaya sombong ini dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 23 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Ayat yang lain dalam surat Luqman ayat 18, Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi banyak kalimat dalam Al-Quran yang menyatakan tentang kesombongan ini dalam berbagai macam bentuk, yang intinya Allah tidak suka dengan kesombongan hamba. Ya, nanti kita akan baca, Pak, bahwa sombong itu adalah jubahnya Allah saja, tidak boleh dipakai oleh seorang hamba satupun. Ya. Angkuh, pongah, suka membanggakan diri adalah sifat-sifat orang yang takabur dan gemar membesarkan diri. Orang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup hatinya oleh Allah.
Dalam Quran surat Ghafir ayat 35 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Makanya kita nggak usah kaget, nggak usah heran. Kalau ada orang yang sombong dinasehatin nggak mungkin. Mau didangu ya, tidak akan diindahkan ya. Udah jalan terus dia sewenang-wenang. Nanti akan kita baca bagaimana Imam Habib Abdul Haddad menjelaskan beberapa kriteria orang yang sombong ya, termasuk orang yang sombong. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang yang menyombongkan diri akan dipalingkan dari keterangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ard bighairi haqq." Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Udah dipoekeun ya. Digelapkan. Enggak pernah dia kemudian mendapatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini yang saya sebutkan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Al-kibriya'u ridai wal 'ajmatu izari, faman nazan 'ani wahidan minhuma alqaituhu finnar." Kata Allah, sifat kebesaran itu pakaianku. Sifat keagungan itu jubahku. Barang siapa merebut salah satu dariku, niscaya kulemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Jadi sombong itu tempatnya di mana? Di neraka. Allah lemparkan kita kepada neraka. Itu beda ya. Kalau ke neraka mah nggak ada dituntun, nggak disambut, udah langsung ditendang, dilempar. Kasar malaikat pun. Ya. Tapi bagi penghuni surga, senyuman, sambutan. Kayak pada ini kalau ke bank ya, itu ke hotel ya, itu para pegawainya senyum, ya, menyambut wangi, ganteng, cantik dan sebagainya, seperti itu. Lebih bahkan sambutan dari malaikat Ridwan kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ya, tapi kalau kepada yang neraka, garangnya malaikat Malik ya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Rasulullah juga bersabda, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah misla darri fi suratir rajali yakshahumud dullu min kulli makan." Orang-orang yang menyombongkan diri akan dibangkitkan di hari kiamat seperti semut dalam rupa manusia. Mereka ditimpa kehinaan di mana saja berada. Ya Allah. Ya. Hari ini mereka bisa berkata begitu, mereka bisa bersikap seperti itu. Nanti di akhirat Allah hinakan. Ya, digambarkan di sini seperti semut dalam rupa yang manusia. Di hadis yang lain Rasul mengatakan, barang siapa membesarkan dirinya dan pongah di dalam melangkah, niscaya dia akan menemui Allah sedang Allah marah kepadanya. Marahnya Allah gimana? Ya pasti mengerikan. Ya, siap-siap dengan azabnya. Di hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, tatkala seorang lelaki dari kaum sebelum kamu menyeret kainnya di tanah dengan lagak pongah, tiba-tiba Allah memerintahkan bumi agar menelannya, maka ia pun timbul tenggelam di dalamnya hingga hari kiamat. Ya. Jadi kesombongan dulu itu, kesombongan digambarkan pakaiannya itu sampai menyentuh tanah gitu. Ya. Kayak raja sama itu, kesombongan muncul seperti itu. Kata Allah, orang yang seperti itu menyombongkan diri, dia akan timbul tenggelam
ya, ditelan bumi sampai dengan hari kiamat. Dan Rasulullah juga mengatakan la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqali dzarratin min kibrin. Tidak akan memasuki surga orang yang di dalam hatinya ada seberat zarah dari sifat sombong. Seberat zarah atom, ya. Debu masih lebih besar lagi dari atom. Dia lebih kecil lagi dari debu. Ya, sedikit saja ada rasa sombong dalam diri kita, la yadkhul jannah, tidak akan pernah bisa masuk surga. Na'udzubillah. Ya. Mendengar sabda tersebut, seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, terkadang seseorang ingin mengenakan baju yang indah dan sandal yang bagus." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sesungguhnya Allah itu maha indah, suka kepada keindahan. Sifat takabur itu melawan kebenaran, senantiasa menghina dan menistakan orang lain." Jadi bajunya yang bagus dan kemewahan tadi bukan dibawa kepada beriman dan bertakwa kepada Allah, tapi ingin menghinakan orang lain, mencelakakan orang lain, menyombongkan diri. Itu yang tidak boleh, ya. Ini ada 11, Pak. 11 sifat sombong yang tersimpan di dalam hati yang disebutkan oleh Imam Habib Abdullah Haddad. Ini kita introspeksi, mudah-mudahan tidak ada dalam diri kita. 1. Merasa bangga melihat dirinya lebih maju dari orang lain. Gue nih, siapa lo? Kalau ada kesombongan bentuknya dengan merasa bangga melihat diri kita lebih maju, lebih sukses, lebih hebat dari orang lain, itu tanda kita punya sifat sombong. Yang kedua, suka menonjolkan diri kepada orang lain. Saya punya ini, punya itu, ya. Saya bisa ini, bisa itu, ya. Nah, orang yang suka menonjolkan diri kepada orang lain termasuk sifat sombong. Ketiga, senantiasa ingin tampil di hadapan majlis-majlis pertemuan. Pokoknya saya harus bicara, ya. Kadang-kadang yang di depan nih saya, bisa jadi ini ujiannya seperti itu Pak Denny, ya. Pengen disebut-sebut gitu kan, pengen dikasih waktu untuk. Nah, kalau ada perasaan seperti itu, ada harapan seperti itu, ada sombong dalam diri kita, ya. Tapi kalau kita kemudian biasa-biasa saja, dengan jabatan, dengan posisi apapun, tidak menyebabkan kita lebih istimewa dari orang lain, ya itu yang seharusnya ada dalam diri kita. Senantiasa ingin tampil di hadapan majlis-majlis pertemuan adalah ciri atau sifat sombong. Yang keempat, bermegah diri dan angkuh ketika berjalan. Kumaha? Bermegah diri dan angkuh ketika berjalan. Nenggak. Hari jadi foto model mah kedah gitu, ya. Jadi harus nenggak. Tapi maksudnya adalah menyombongkan diri. Ternyapa segala, ya, tidak menyapa orang dan seterusnya, lewat aja begitu. Nah, ini nggak boleh. Yang kelima, suka membantah teguran orang lain meski bicaranya salah. Tasma orang salah ditegur teh tenampi. Nah, nukos kieu teh sebetulnya punya sifat sombong. Apalagi kita tahu nih kita salah, diingetin, dikasih nasihat, harusnya kita bersyukur. Bukan tadi kayak asa ayeuna salah gitu. Ya, alhamdulillah itu diingatkan dari. Seperti itu harusnya muncul. Tapi kalau ada kemudian udah salah, diingetin nggak mau terima, nah ini dalam hatinya ada sifat sombong. Yang keenam, tidak mengindahkan nasihat atau teguran orang lain. Jangankan orang lain Pak, istrinya aja nggak didengar, suaminya aja nggak didengar, ya, kakaknya aja nggak didengar, nih, ya, apalagi orang lain. Maka yang seperti itu termasuk sifat sombong. Bapak Ibu jemaah sekalian, yang tahu tentang kita itu siapa? Diri kita dan
Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum antara keluarga kita dengan orang lain, siapa yang lebih kenal kita? Keluarga. Istri kita lebih tahu kita. Suami kita lebih tahu tentang kita. Ya. Makanya kan kenapa kemudian begitu pentingnya untuk kita menjaga diri dan menjaga keluarga. Ya. Untuk apa? Untuk kemudian mudah memberikan nasihat, saling memberikan nasihat. Yang ketujuh, suka menindas muslim yang miskin dan lemah. Ini sifat sombong. Ya, menindas muslim yang miskin, yang lemah. 8, senantiasa menganggap dirinya benar dan tidak pernah salah. Aduh, nggak pernah salah, padahal manusia itu tempatnya salah. Ya, entah dengan lisannya, entah dengan sikapnya, entah dengan perilakunya. Ya, banyak kesalahan-kesalahan kita, baik kepada manusia, apalagi kepada Allah. Makanya jangan kita kemudian menganggap diri selalu benar dan tidak pernah salah. Kalaupun kita punya pendapat, ya, sampaikan, ini pendapat saya, barangkali bisa diterima, ya. Tapi kalau ada pendapat yang lebih benar, yang lebih kuat, saya akan terima. Seperti itu. 9, suka memuji diri sendiri. Ya, saya nih, gitu. Ya, suka memuji diri sendiri. 10, membanggakan nenek moyangnya yang ternama atau ahli agama. Nenek saya, kakek saya tuh, ya, karuhun, orang tua saya. Membanggakan nenek moyang kita. Yang ke-11, membanggakan keturunan. Ya, jadi 11 hal ini adalah sifat sombong yang bisa menjadi tanda-tanda pada diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW mengingatkan, ya, barang siapa melewatkan amalannya untuk mencari derajat yang tinggi, tidak akan disegerakan keturunannya. Dalam sabdanya yang lain, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Sofiyah bibi Rasulullah, aku tidak bisa menanggung sesuatu pun bagi kalian di hadapan pengadilan Tuhan. Tebuslah sendiri dirimu dari api neraka. Eta ke siapa? Siapa Fatimah itu? Anak Nabi. Siapa Sofiyah itu? Bibinya Nabi. Sekalipun dia anaknya, sekalipun dia bibinya, Rasulullah tidak akan bisa membantu. Tidak mau membantu keluarga. Bahkan ingat bagaimana Rasulullah mengingatkan tentang yang mencuri. Seandainya Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan memotongnya. Tuh, ayeuna kumaha tah? Ulah ka putra nasorangan, ya, bukan anaknya sendiri. Ini mah orang lain, ya, pernah kenal, pernah ketemu, ya, udah nganggap saya ini jenderal, ya, jenderal dekat dengan, nah, seperti itu. Saya ada presiden, nah, dan seterusnya. Enggak, ya. Rasulullah SAW yang sedemikian mulianya, demikian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku tidak bisa menanggung sesuatu pun bagi kalian, ya, di hadapan pengadilan Allah. Tebuslah sendiri dirimu dari api neraka, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini seandainya nih, ya, kita bersama-sama bangga juga penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar ini, sikap Qatar luar biasa, ya, untuk menyampaikan pesan tentang nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan, nilai universal, ya, yaitu tidak ada kelebihan kulit merah atas kulit hitam, tidak pula Arab atas orang selain Arab, kecuali dengan takwa kepada Allah. Kamu sekalian adalah keturunan Adam, sedang Adam dari tanah. Gitu, ya. Jadi perbedaan yang ada di antara kita itu bukan menjadikan kemuliaan terhadap seseorang, ya, karena dia kulit putih berarti dia lebih mulia dari kulit hitam, enggak. Karena dia orang Arab, enggak, ya. Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada kelebihan kulit merah atas kulit hitam, tidak pula Arab atas orang selain Arab.
Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tegasnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi saya menyebutkan kadang-kadang yang bicara di depan ini penceramah, kiai, godaannya sama sebenarnya. Muncul Pak, ada perasaan-perasaan pengen hebat di hadapan konstituen, di hadapan pemirsa, di hadapan audiens, ya. Sekiranya ada seorang manusia menjadi orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amat luas ilmu pengetahuannya, amat banyak amal ibadahnya, lalu ia masih menyombongkan diri kepada manusia dan membanggakan kelebihan-kelebihan yang ia miliki, niscaya Allah akan mencabut ketakwaannya dan membatalkan ibadahnya. Berat, ya. Maka kita harus perbaiki terus niat kita, perbaiki terus situasi kita. Jangan sampai ada muncul kesombongan, merasa hebat, merasa lebih baik. Betapa pula seorang dungu yang mencampur adukan amalannya telah berani menyombongkan diri dengan ketakwaan orang lain dan kesolehan nenek moyangnya. Bukankah itu suatu kebodohan yang luar biasa dan kedunguan yang paling buruk? Padahal yang baik itu, yang ahli ibadah, yang hebat, yang banyak ilmunya, nenek moyangnya. Dia merasa bangga dan menyombongkan diri karena itu. Dia sendiri nggak punya ilmu itu. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, maka oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa bersikap tawadu, rendah hati, niscaya Allah akan meninggikannya, mengangkatnya. Dan barang siapa menyombongkan diri, niscaya Allah akan merendahkannya. Bapak Ibu jamaah sekalian, jangankan di akhirat ini berlaku, di dunia saja orang yang rendah hati akan ditinggikan derajatnya, akan berwibawa, akan berharisma, akan dihormati orang. Tapi sebaliknya orang yang sombong jangan nunggu di akhirat, di dunianya pun luar biasa oleh orang lain. Jangankan orang lain, keluarganya sendiri kan cuy, kasarnya begitu ya, ingin menghinakan dia yang sombong gitu, nggak pernah mau bantu, pelit, nggak mau nolong, nggak merasa saudara. Satu saat ada kejadian, ya, langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, dia langsung dihinakan. Kehebatan-kehebatan yang selama ini dibanggakan dan seterusnya menjadi sesuatu yang sia-sia. Na'udzubillah. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini tidak bermaksud kemudian kita disuruh diam, enggak. Tapi ini bermakna untuk tidak muncul rasa sombong tadi. Pada dasarnya berdiam diri dan tidak suka menonjolkan diri agar menjadi masyhur dan dikenal adalah sifat orang mukmin yang soleh. Seperti halnya ridho didudukkan di tempat yang rendah, memakai pakaian kasar, memakan makanan yang tidak lezat dan tidak mementingkan harta benda dunia. Maka renungkanlah perkara ini baik-baik. Ini ekstrimnya ya, ekstrimnya. Tapi jangankan yang orang kaya mah wajar ya sombong, punya harta sombong. Tapi ada orang yang tidak punya harta sombong. Orang yang tidak punya ilmu sombong, orang yang tidak punya jabatan sombong. Apa kesombongan yang dia tunjukkan? Sementara yang punya ilmu, yang punya harta benda, yang punya jabatan saja nggak boleh sombong. Ini jadi renungan buat kita bersama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, penyakit hati yang juga harus kita waspadai adalah riya, perbuatan yang berbahaya dan mencelakakan. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa riya itu adalah syirik yang kecil. Emang tipis Pak antara riya dengan tidak riya itu. Ya, tipis banget antara riya dengan ikhlas itu tipis. Bahkan mohon maaf,
Orang yang kemudian menyebutkan, saya nggak usah disebut-sebut ya. Bisa jadi dia sebenarnya ria di situ. Ya, Pak DKM pokoknya jangan sebutin nama saya. Ya. Meskipun saya nyumbang paling besar, tapi jangan sebut-sebut ya. Tapi nyebutnya di forum, nyebutnya enggak. Ya. Ini masalah hati, Pak. Makanya tidak bisa hitam putih. Harus betul-betul kita harus jaga senantiasa. Makna ria adalah menuntut kedudukan atau kehormatan dalam kalangan orang ramai melalui amalan yang ditujukan untuk akhirat. Misalnya seseorang mendirikan sholat, berpuasa, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, berjihad fisabilillah, membaca Al-Quran, tetapi kesemuanya itu dilakukan dengan tujuan agar orang ramai memujinya. Wah, suaranya bagusan, hebat ini. Menghormatinya, memberinya harta benda. Nah, kalau yang seperti itu namanya ria. Ya, ketinggal Pak. Mun sholat sorangan, nanti kos cepat banget. Baca lagi daya iftitah, ya langsung Fatihah unggul. Baca Subhanallahul azim ketika ruku nang sakali untuk tiap kali minimalis gitu. Tapi kalau lagi berjamaah, apalagi dilihatin mertua, dilihatin orang, dilihatin murid, oh panjang ya. Dibagus-bagus ini lama-lamain. Nah, yang seperti ini dikategorikan ria. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukannya dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. Termasuk menyombongkan diri, ya ingin dilihat, pamer-pamer dengan ibadahnya. Ustaz kumaha atuh nyumputkan sholat berjamaah? Ya nggak bisa. Memang sholat berjamaah, haji, ya itu pasti kelihatan, menuntut ilmu kelihatan. Ya. Maka kenapa dikatakan bukan berarti amalan kebaikan itu selalu sembunyi, enggak. Buktinya apa? Ada sholat berjamaah. Buktinya apa? Ada zakat, ada haji. Kan nggak mungkin nggak kelihatan, semuanya kelihatan. Pak Randy berangkatnya kelihatan dan seterusnya. Tapi dalam hatinya tidak ada sedikit pun kemudian menyekutukan Allah. Semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah sekalian, dalam Al-Quran pun surat Al-Ma'un yang kita hafal, Allah mengingatkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah orang yang sholat. Gedingan untuk sholat tapi masih celaka. Ini berarti apa? Bukan sholatnya, tapi pelakunya. Kita nih yang sholat. Ya, jangan sampai termasuk orang yang celaka ketika orang yang lalai terhadap sholatnya. Ya, orang yang berbuat ria dalam sholatnya. Nah, ini yang celaka. Tapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kehusyuan, ya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seperti itu justru akan menjadikan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah juga bersabda di dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, Aku maha kaya dari segala persekutuan. Barang siapa mengerjakan sesuatu amal lalu menyekutukan padanya dengan selainku, maka aku menolaknya. Dan bagianku adalah bagi orang yang disekutukannya itu. Hati-hati betul.
Barang siapa berpuasa dengan riya, maka ia telah menyekutukan amalan itu dengan selainku. Barang siapa sholat dengan riya, maka ia telah menyekutukan sholatnya dengan selainku. Dan barang siapa bersedekah dengan riya, maka ia telah menyekutukan sedekahnya dengan selainku. Ya. Meskipun sholat, meskipun puasa, sedekah, tetap hati-hati. Jaga, jangan sampai ada riya dalam diri kita. Ya, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dapat penghargaan. Ustadz gimana tuh? Ya, itu Ustadz sering nampilin, ya, sedang ini, sedang itu, bakti sosial dan sebagainya. Ya, ada hal-hal yang kemudian disebutkan oleh Imam Habib Abdullah Haddad, ya. Apabila ia mengkhawatirkan amalannya akan ditumpangi riya, maka sebaiknya ia beramal secara rahasia agar tidak dilihat atau diketahui orang banyak. Ya. Sikap serupa itu lebih baik dan lebih selamat, dan itulah yang utama. Beramal secara rahasia memang baik, termasuk orang yang tidak menyaksikan amalannya berdampingan dengan riya. Kecuali orang-orang yang benar-benar ikhlas dan bersih hatinya, yang apabila ia beramal secara terang-terangan, diharapkan orang lain akan mengikuti jejak amalnya itu. Maka orang seperti ini harus menampakkan amalannya kepada khalayak ramai. Beda nih Pak Randy, kalau DKM yang mengumumkan untuk menjadi pesan bahwa dari RW 17 RT 6 ini yang terkumpul sodakohnya adalah sekian ratus ribu, sekian juta, ya, untuk saling mengingatkan dan mengajak, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, itu dijelaskan. Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah mengatakan, barang siapa membaguskan sholatnya ketika orang ramai melihatnya dan menyepelekan sholatnya ketika dilakukan sendirian, maka perbuatan itu merupakan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar riya, Pak. Kalau kemudian kita sholat dibaguskan ketika ada orang rame-rame, itu namanya penghinaan kepada Allah. Ini, ya, hati-hati sekali untuk kita semua. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang terakhir dalam pembahasan kita pagi ini yaitu hasad atau dengki. Ini juga sama, penyakit hati yang luar biasa. Dalam Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta sama Allah perlindungan dari kejahatan yang dengki apabila ia dengki. Bapak Ibu jamaah sekalian, menjadi orang yang baik ada yang dengki, menjadi orang yang tidak baik juga ada yang dengki. Semua kita ini tidak semuanya kemudian disukai oleh manusia, disukai oleh saudara kita, disukai oleh teman kita, disukai oleh tetangga kita. Ya, bisa jadi ada yang dengki dengan kita. Maka oleh karena itu, ya, di antara perbuatan yang mencelakakan lainnya ialah sifat hasad atau dengki terhadap kaum muslimin. Senang melihat orang lain mendapat kesusahan. Ya, di Cianjur kejadian itu malah alhamdulillah. Ini ada hasad dalam dirinya. Ya. Memendam permusuhan, busuk hati terhadap orang lain, tidak mempunyai perasaan rahmat dan belas kasihan. Yang seperti ini perbuatan yang membinasakan. Rasulullah mengatakan, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan kebajikan sebagaimana api membakar kayu. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang lebih parah adalah bukan hanya dia tidak suka, ya, terhadap orang lain dan bangga, senang ketika orang lain susah. Orang yang dengki, super dengki, itu dia berharap hanya dirinya saja yang mendapatkan kebaikan, yang lain sengsara, yang lain dikasih ujian, nggak dapat rezeki. Hanya diri.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Janganlah kamu saling mendengki, jangan saling membenci, jangan saling memusuhi. Pak, apa untungnya sih mendengki orang? Apa untungnya kita membenci orang? Apa kita untungnya memusuhi orang? Enggak ada. Justru orang yang suka dengki, orang yang suka membenci, orang yang suka memusuhi, dia akan menjadi orang yang celaka di dunianya. Makin banyak musuh, makin banyak doa yang jelek, makin banyak kemudian musibah yang dia dapatkan. Ya. Kayak siapa tuh si Jarjit dalam film Ipin Upin ya. Nah itu hasad ya, muncul gitu, dia suka bohong, dia macam-macam gitu. Akhirnya nggak ada kepedulian teman-teman. Ya. Ini menjadi sebuah pengingat buat kita bersama. Tiga perkara tidak seorang pun terlepas daripadanya, yaitu hasad, buruk sangka, dan menganggap sial terhadap sesuatu. Maukah kamu aku tunjukkan jalan keluar daripadanya? Kata Rasulullah, jika engkau mendengki, janganlah melampaui batas. Segera Pak, istighfar. Ya, kalau kita mendengki orang, ya, jangan diterusin, berhenti terus. Ya. Jika engkau berprasangka buruk, jangan engkau teruskan. Dan jika engkau merasa sial, teruskanlah usahamu. Ya, jangan sampai kemudian jadi nggak benerkan gitu. Oh iya, gara-gara hari Rabu, gara-gara kemudian kita berhenti berusaha. Nah itu berarti merasa nyesel, sial. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan tiga sifat ini dijauhkan dari diri kita. Ya, orang yang sombong, sifat yang sombong, sifat ria, dan yang ketiga sifat hasad dalam diri kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan, saling menasehati, dengan kita berjamaah, dengan terus kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian menjadi kekhawatiran kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita cukupkan dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang salah dari kehilapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.